Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Nih guys. Belum 1 bulan dilantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat gimana undang-undang disahkan, amandemen ditetapkan, kok bisa dia bolos? Apa jangan-jangan yang bolos itu takut kalau yang dibahas itu adalah RUU perampasan aset? Kenapa RUU perampasan aset itu tidak disahkan, bahkan tidak dibahas? Iya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat segera membahas dan mengesahkan perwakilan rakyat yang mana dia wakilkan ya? Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Wah, kali ini baru pertama kali aku setuju sama Rocky Gerung, guys. Apa yang terjadi kalau DPR dibubarin? Menarik nih. Kenapa sih pada pengen banget DPR bubar? Karena mereka suka tidur. Undang-undang ini bisa memiskinkan koruptor. Harus segera disahkan agar para koruptor jerah. PSI akan mengawal peraturan ini sampai jadi dan harus jadi. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian tentang ya KPK ingatkan DPR periode 2024-2029 ada keberanian ya kan, guys. Nah, di sini ada caption videonya ya kan, guys. Kalau Ketua DPR RI Puan Maharani tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset koruptor ya, berarti DPR tidak ada manfaatnya untuk negara. Lebih baik bubarkan saja biar tidak membebankan keuangan negara. Waduh. Ya, memang kita ini sebagai rakyat kan wakilnya itu adalah DPR ya kan. Tetapi kemauan rakyat itu susah mau disahkan, yaitu undang-undang perampasan aset koruptor ya kan, guys. Nah, di sini belum ada sebulan DPR banyak yang bolos sidang rapat paripurna, gerakan bubarkan DPR dilayangkan. Waduh, keren nih video ya kan, guys. Oke lah, langsung saja kita simak apa tanggapan netizen. Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Nih guys. Belum 1 bulan dilantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat yang nggak tahu rapat paripurna, silahkan dibaca. Udah gue sematkan di atas itu. Sidang paripurna atau rapat paripurna itu forum tertinggi loh untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Kok bisa sih pada bolos? Sidang ini tuh seringkali jadi titik fokus utama ya dalam proses legislasi loh. Dimana undang-undang disahkan, amandemen ditetapkan. Kok bisa dia bolos? Apa jangan-jangan yang bolos itu takut kalau yang dibahas itu adalah RUU perampasan aset? Gue bener-bener makin gak ngerti lagi. Kemarin ya di konten-konten gue yang kemarin, kalian bisa cek itu gue ada mengkritik DPR gitu ya. Mengkritik secara secara politik lah gitu untuk DPR gitu. Gue bilang DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Iya. Dan gue mau nanya, yang gue mana? gak ngerti kan sistematisnya DPR itu gimana. Mungkin kalian ada yang anggota DPR atau anak anggota DPR ya, tolong komen di TikTok, di komen ini gitu ya. Gue bener-bener gak ngerti kalau misalkan anggota DPR itu bolos rapat gitu ya, rapat besar paripurna kayak gini, itu gaji sama tunjangannya itu gimana ya? Gue serius nanya, beneran nanya ini. Dan setahu gue ya, rapat paripurna ini gak setiap hari dilakukan loh, cuman beberapa kali sekali gitu loh. Kok bisa lu bolos gitu? Mungkin ya kalau rapatnya setiap hari gitu ya, mungkin gue pribadi bisa mewajarkan lah kalau ada yang izin atau yang bolos gitu ya. Kayak apa susahnya sih lu tuh hadir gitu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu, sebagai yang mewakilkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluhan rakyat gitu loh di dalam rapat besar tersebut gitu. Gue sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat biasa, gue cuma bisa berdoa semoga anggota-anggota DPR itu semuanya tuh sadar kalau mereka itu sedang merepresentasikan rakyat, sedang menyuarakan aspirasi rakyat, sedang mewakilkan rakyat. Gue tahu banyak DPR yang masih berhati dan mewakili banyak rakyat gitu, tapi tidak semuanya. Sedangkan semua anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, cuman ketuanya aja yang nggak dipilih sama rakyat. Itu udah gue jelasin di konten gue yang sebelumnya. Apa sekarang DPR itu udah nggak wakilin kita lagi ya? Apa DPR itu udah nggak ngewakilin rakyat lagi sekarang? Sampai gue lihat di TikTok seliweran banget gerakan untuk membubarkan DPR. Nih posternya gede banget dan itu banyak seliweran di FYP TikTok gue. Gue pribadi mungkin tidak mengusulkan untuk dibubarkan ya, tapi gue pribadi mungkin lebih ke potong aja gajinya, potong aja tunjangannya. Kalian tahu gak sih tunjangan dan gaji DPR itu berapa beserta bonus-bonusnya? Ini gue cari di Google ya. Periode 2024 sampai 2029 kalian bisa lihat anggarannya. Ini 1 bulan bisa berapa untuk 1 orang? Kalian kebayangkan anggota DPR kita berapa ratus orang? Yang tanya fungsi dan tugas DPR itu sebenarnya apa aja sih? Yang gua ingat selama pelajaran gua di SD PPKN itu ya ada 3 fungsi DPR: legislasi, anggaran, pengawasan.
Gue tuh bener-bener nungguin banget ya RUU perampasan aset itu disahkan Iya. gitu. Tapi selama ini DPR itu menolak untuk membahas ini. Nah, ini udah gue pernah Kenapa? bahas juga di konten-konten gue yang sebelumnya, dicek aja. Kenapa RUU perampasan aset itu tidak disahkan, bahkan tidak dibahas? Padahal Iya. ya korupsi itu juga banyak loh dilakukan sama anggota-anggota DPR dari tahun-tahun terdahulu sampai sekarang. Dan kenapa giliran kayak gini nggak ada orang-orang yang demo, nggak ada mahasiswa yang demo? Lah yang kemarin-kemarin pada demo itu demoin apa dan siapa? Mahasewa. Menurut Iya. gua kalau DPR dibubarin nggak adil sih menurut gua buat DPR anggota yang benar-benar menyuarakan hatinya, mengabdikan dirinya untuk rakyat gitu ya. Jadi kayaknya gue lebih setuju buat anggota-anggota DPR tertentu itu gaji sama tunjangannya dipotong aja lah gitu. Dan gue yakin pasti itu mengurangi pengeluaran negara banget gak sih? Kalau nggak Iya, salah iya, ya, dulu iya, tuh iya. DPR tuh udah sempat mau dibubari sama almarhum Gus Dur, tapi Iya. almarhum Gus Dur keburu dilengserin kalau nggak salah ya. Bahkan ya udah ada 2 presiden RI itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua ya almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Cuman gue nggak tahu kenapa DPR nggak jadi dibubarin. Gue belum baca sepanjang itu dan gue belum baca sedalam itu. Nanti abis ini gue akan pelajari kenapa DPR nggak jadi dibubarkan dan kenapa sekarang itu DPR itu banyak banget yang bilang harus dibubarkan. Gue akan Wah. baca lebih lanjut dan gue akan cari lebih rinci lagi. Abis itu gue akan kontenin lagi buat kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Diketahui rancangan undang-undang perampasan aset tidak ada dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Prabowo Subianto juga telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang tertuang dalam Asta Cita. Pasalnya, pemberantasan korupsi merupakan hal yang diutamakan Presiden Prabowo. Waduh, Pada periode iya. yang lalu. Perkelapa sawitan itu di Malaysia ada dapat berbagai pakar publik. Saat ini Supratman tengah menunggu undangan dari Balik DPR RI untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas. Kayaknya mereka-mereka nih ya nggak mau ya kan mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini guys. Ya, karena dia takut ya kan. Ya karena mungkin ya. Sementara itu KPK terus mendorong DPR Nah. RI untuk mengesahkan RUU pembatasan uang kartal dan RUU perampasan aset guna menutup celah korupsi dengan penggunaan uang tunai. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek Ahmad Tuli Kurnia menegaskan DPR RI tidak menolak RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal dalam usulan prolegnas 2025-2029. Oke. Sebagaimana sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat segera membahas dan mengesahkan Perwakilan rakyat. RUU Rakyat yang mana dia perampasan wakilkan aset. ya? Yang mana RUU atau bila nanti disahkan menjadi undang-undang ini memiliki tujuan dan dampak yang sangat positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Tentunya akan lebih memudahkan lagi dalam rangka penindakan, dan harapan KPK, para anggota DPR RI yang sudah dilantik ya, dapat memahami bobot dari RUU pemberantasan korupsi ini. Mohon maaf, RUU perampasan aset. Oke, dari Irfan_Ardiansyah 98. Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Wah, kali ini baru pertama Ya, kali kalau aku setuju produknya sama Rocky Gerung buruk guys. semua kan di Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Kalau ya, kali ini aku STM setuju. bisa ambil alih. Posisi-posisi itu BEM bisa ambil alih itu. Gitu ya? Ya supaya ada tanda bahwa kita mau ganti, bukan ganti darah, bukan ganti jenis darah, tapi membersihkan metabolisme itu. Boleh juga kan itu ide semacam itu. Itu ide aja kan. Pasti saya lakukan tuh. Kalau Mas Rocky menjadi presiden ya, dicatat tuh. Kalau Rocky Gerung jadi presiden, Oke, kalau yang ini pertama aku setuju dilakukan sama Rocky Gerung, DPR guys. dibubarkan. Ya, Baru karena- pertama Itu kali ya. kira-kira secara semiotik dibaca orang bahwa berarti Rocky melihat simbol kedunguan itu berarti DPR dong. Kan Mas Dalam Rocky kan produk undang-undang juga DPR tadi kan logik dari KUHP nggak diperiksa, logik dari Perpu nggak diperiksa. Terus apa kata DPR? Kalau undang-undang kami bermasalah silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi.
lewat judicial review. Itu namanya dungu. Kalau dia pinter, dia berupaya supaya produk dia itu tidak diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Masa habis saya bikin mobil terus dibilang coba ditabrakin aja tuh. Kalau nggak bisa kan ada bengkel. Justru kita beli mobil supaya nggak masuk bengkel. Ini baru keluar pabrik disuruh masuk bengkel di Mahkamah Konstitusi, kan dungu tuh DPR-nya kan. Dan dengan kedunguan itulah. Bang, apa yang terjadi kalau DPR dibubarin? Menarik nih. Kenapa sih pada pengen banget DPR bubar? Karena mereka suka tidur. Kan kita yang rakyat juga suka tidur. Jadi ya mereka cuma mewakili kita aja. Tapi kamu tahu gak sih, kalau DPR itu udah pernah dibubarin. Gimana ceritanya? Saya samain sama Tempo dan Liputan 6. Ternyata DPR dulu itu dibubarin sama Presiden Soekarno. Tepatnya di tahun 1960. Tapi dibentuk lagi di tahun 1971. Nah, kalau kita hidup di universe lain yang DPR-nya bubar, yang terjadi adalah pemerintahan kita nggak seimbang. Yang bikin aturan yang punya kuasa. Jadinya nggak ada demokrasi nanti. DPR kita emang nggak sempurna, tapi ternyata fungsinya krusial buat negara demokrasi. Di sisi lain, Prof. Dr. Sofyan Siregar bilang, kalau DPR dan DPRD dibubarkan, negara bisa hemat uang pajak ratusan triliun per tahun. Jadi bisa buat lapangan kerja baru atau bayar hutang negara. Menarik, tapi kita nggak akan pernah tahu. Harapan saya sih bukan dibubar atau nggak bubarnya, tapi lebih ke peningkatan kualitas di segala aspek. Supaya negara kita lebih keren. Nggak ada lagi kita kecewa karena ngeliat yang lagi tidur atau main game pas rapat. Supaya negara kita bahagianya merata. Kalau menurut kamu gimana? DPR mending bubar atau enggak? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ternyata sudah mangkrak lebih dari 1 dekade. 11 tahun loh. Mangkraknya Undang-Undang Perampasan Aset ini telah membuat banyak pejabat menjadi lebih berani korupsi. Sampai sekarang. Korupsi Al-Quran 2012, masih ingat kan? Dana Haji 2016, EKTP 2017, Bansos 2020, hingga BTS yang sebulan lalu membuktikan bahwa korupsi masih terus-terusan terjadi. Potensi mega korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan saat ini pun adalah akibat dari Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung rampung. Tarik ulur, rancangan undang-undang ini sebenarnya telah membuat para koruptor semakin merajalela. Undang-undang mangkrak. Kenapa? Aku pun bingung ya yang kan, guys. pancang di Kuningan yang berkarat. Ada apa sih dengan DPR RI? Ini kalau usia anak nih sudah mau lulus SD loh. DPR yang saat ini menjadi lembaga terkorup di Republik ini semestinya malu. Malu karena lelet, malu karena tidak peduli terhadap keinginan rakyat. Undang-undang ini bisa memiskinkan koruptor. Harus segera disahkan agar para koruptor jerah. PSI akan mengawal peraturan ini sampai jadi dan harus jadi. Kalau tidak, jangan berharap praktek korupsi bisa berhenti di negeri ini. Maju terus lawan korupsi. Salam solidaritas. PSI Partai. Mantap PSI ya. Kenapa Presiden Jokowi tidak berhasil menggolkan Undang-Undang Perampasan Aset, padahal mayoritas suara di DPR itu pendukung pemerintah? Nah, kita pahami dulu, dalam sistem pembuatan undang-undang di negara kita, DPR itu mengambil peran yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, peran pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang itu hanya di level mengajukan, ikut membahas, dan nanti Presiden akan menandatangani undang-undang atau RUU yang sudah disahkan oleh DPR. Nah, artinya, kalau pemerintah sudah mengajukannya dan DPR tidak pernah membahasnya, maka tidak akan pernah disahkan undang-undang itu. Nah, itu yang terjadi sama Undang-Undang Perampasan Aset kita. Sudah diajukan dari lama, bahkan katanya sejak 2008, draft pertama sudah dikasihkan oleh PPATK, tapi belum pernah dibahas sampai sekarang oleh DPR. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah tidak menerbitkan perpres, kepres gitu ya, atau peraturan pemerintah? Nah, kita tahu dulu, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita, semua peraturan yang memuat hukuman pidana, jadi yang memenjarakan orang, yang mendenda orang sampai jutaan, miliaran, itu harus melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yaitu kalau DPR menghasilkan undang-undang, atau DPRD menghasilkan perda. Jadi pemerintah nggak boleh mengeluarkan peraturan yang memidanakan orang lain tanpa persetujuan dari DPR. Kenapa nggak pakai perpu? Perpu itu hanya untuk kegentingan memaksa. Dan begitu dia diundangkan dan DPR mau mencabut perpu itu, ya dia jadi batal lagi. Ya, itulah alasannya kenapa Pak Jokowi tidak berhasil ya Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi ini tidak disahkan lah ya kan. Karena intinya ya di DPR guys ya, karena Pak Jokowi sudah berkali-kali ya kan mengajukan ya, tinggal di DPR aja ya kan guys. Dan aku juga bingung ya kan guys. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kan Dewan Perwakilan Rakyat guys. Ya. Tetapi yang rakyat mau seperti Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi ini mau disahkan secara cepat gitu ya kan.
kenapa DPR kok lelet gitu ya kan, nggak mau bahas soal perampasan aset korupsi ini. Apa jangan-jangan ya mereka sadar kalau di DPR itu adalah sarangnya korupsi. Ya entahlah ya guys. Tetapi ya dari KPK sudah mendesak ya DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini. Ya kalau Pak Jokowi sudah jangan dibahas lagi karena Pak Jokowi sudah berkali-kali ya kan mengajukan ya. Tetapi masih saja belum dibahas-bahas ya di DPR ini guys. Nah, jadi ya aku heran juga ya kenapa ya sekarang ini baru ya belum sebulan ya DPR banyak yang bolos, sidang rapat paripurna, gerakan bubarkan DPR ini dilayangkan ya. Jadi banyak sekali yang bolos gitu ya kan, belum sebulan ya kan, baru sebulan. Aduh parah lah para wakil-wakil ini. Ya wakil rakyat katanya, rakyat yang mana yang dia wakilkan? Sedangkan keinginan rakyat itu tidak tercapai ya kan? Tidak disahkan, tidak dibahas. Waduh, ini mungkin ya selagi ketuanya tidak diganti ini mungkin sampai kapanpun undang-undang perampasan aset korupsi ini tidak bakalan disahkan. Itu menurut aku lah ya. Kalau ketuanya sudah diganti ya mungkin dari Partai Gerindra ya kan. Ya mungkin saja ya undang-undang perampasan aset korupsi ini akan cepat disahkan, akan segera disahkan. Itu menurut aku ya guys. Nah jadi gerakan untuk membubarkan DPR ini sudah mulai menyala ya kan guys. Nah tapi terlepas daripada itu ya guys, nah gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau DPR ini dibubarkan saja atau gimana? Silahkan berkomentar di bawah ya guys. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.